Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Jamal, guru SMK Negeri 6 Kolaka, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bersama dengan fasilitator saya, Bapak Rasmadan, dan pengajar praktik Puji Lestari. Di sini saya akan mendemonstrasikan secara konstekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ingatkah kita dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, Ingarso Sungtolodo. Artinya, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Kemudian yang terakhir, Tuturi Handayani. Artinya guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Pendidikan yang berpihak pada murid atau peserta didik seperti apa? Poin-poinnya adalah, yang pertama, berikan mereka kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berikan mereka kesempatan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Timbul kembali pertanyaan, apakah yang kita terapkan selama ini sudah sejalan dengan pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara? Dari kita masih menerapkan pembelajaran yang berbasis teacher center, yaitu pembelajaran yang dimana guru selalu mendominasi, atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Alasan yang konstekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitulah juga dengan kebudayaan yang harus bersifat dinamis, tidak boleh statis, karena perubahan memang bersifat kekal. Bagi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, yang pertama, bahwa murid atau peserta didik harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk dari lingkungan di mana ia berasal, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21 di mana ia mengikuti perkembangan di lingkungannya. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotornya. Kemudian, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural, latar belakang, serta memperhatikan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Yang terakhir, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ini secara konseptual di kelas atau di sekolah antara lain, yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik serta untuk mengembangkan karakter masing-masing peserta didik. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat dalam kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya. 3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi atau bekerja sama tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya.
Dan terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Penerapan konstekstual di sekolah kami, SMK Negeri 6 Kolaka ex SMK Negeri 1 Samaturu. Nah, berikut beberapa implementasi kegiatan pembelajaran, kompetensi minat, budi pekerti, dan ekstrakurikuler yang telah dilakukan di sekolah kami. Kemudian beberapa tantangan dan solusi penerapan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas atau sekolah. Tantangan itu antara lain masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, pembiasaan positif, dan mengikuti program-program pengembangan diri yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tentu saja, tantangan itu harus mempunyai solusi. Beberapa solusinya diantaranya yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid peserta didik lebih nyaman saat belajar di kelas. Selanjutnya, guru mengikuti berbagai pelatihan workshop, seminar untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pendidikan yang berpihak pada murid, serta tidak pernah bosan untuk selalu menjadi teladan bagi murid atau peserta didik. Selanjutnya, musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua peserta didik dalam rangka mendukung keterlibatan secara aktif dalam program sekolah maupun permasalahan proses pembelajaran peserta didik. Jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pesan pendidikan kita hari ini, selalu berbuat untuk belajar, selalu belajar untuk maju. Setiap belajar sesungguhnya kita baru menyadari bahwa masih banyak ilmu pengetahuan yang belum kita kuasai. Belajar merdeka, kata Ki Hajar Dewantara, itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih sudah mengikuti video saya.